إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan masih memberikan kita keimanan dan masih memberikan kita kesempatan untuk melangkahkan kita di majelis ilmu ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita syukuri sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi laula Allah ma sallaina wala tasaddaqna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi Allah, ya, laula Allah, kalau seandainya bukan karena Allah, ma sallaina wala tasaddaqna, mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita itu tidak akan mendapatkan hidayah, kita itu tidak akan bisa sholat, dan kita itu tidak akan bisa bersedekah. Dan ketika kita masih, ya, atau hati kita masih tergerak untuk bersedekah, atau masih tergerak untuk melakukan sholat, atau masih tergerak untuk melakukan thalabul ilm, menuntut ilmu, itu berarti menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dirinya terhadap perkara-perkara agamanya. Langsung saja, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan al-babus sadis, bab yang keenam, fil mashi 'alal khuffaini wal imamati wal jabirah, yaitu tentang membasuh kedua khuf dan membasuh imamah dan membasuh jabirah. Wa fihi masail, ada beberapa masalah, ya. Yang pertama, al-khuffu, khuf adalah huwa ma yulbasu 'ala rijli min jildin aw nahwih, yaitu sesuatu yang dipakai di dalam, maksudnya sesuatu yang dipakai oleh kaki, baik yang terbuat dari kulit atau yang sejenisnya atau yang selainnya. Wa jam'uhu khifafun, jamak dari khuf adalah khifaf. Wa yulhaqu bil khuffaini kullama yulbasu 'ala rijlaini min sufin wa nahwi, ya. Dan termasuk yang memiliki hukum seperti khuf adalah segala sesuatu yang dipakai di kaki, min sufin wa nahwih, baik dari kain atau sejenisnya, ya. Hukmul mashi 'alal khuffaini wa daliluh, hukum membasuh khuf dan dalil-dalilnya. Dan para ulama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, ajma'a man yu'taddu bihil ijma' fil ijma'i ala jawazil mashi 'alal khuffain, ya. Sungguh para ulama telah berijma', ya, tentang bolehnya atau sunnahnya membasuh al-khuffain, kedua khuf ini, fi safari wal hadari, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim, ya. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha, baik membasuhnya itu karena hajat, kebutuhan, entah kesulitan
atau misalkan dingin atau yang lainnya, ataupun membasuhnya itu tidak karena hajah, itu diperbolehkan. Hatta yajuzu lil mar'ati al-mulazimati baitaha waz zamani alladhi la yamshi, ya, sampai wanita pun yang dia menetap di rumah, apabila ia mengenakan khuf, khuf, maka diperbolehkan untuk membasuhnya. Nah, wa innama ankarathu syi'ah wal khawariju wa la yu'taddu bi khilafihim. Ya, membasuh khuf ini ada yang mengingkarinya, yaitu orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Oleh karenanya kalau jenengan semua membaca kitab Syarhus Sunnah atau Aqidah Thahawiyah, ya, akan disebutkan tentang al-mashu ala khuffaini, tentang membasuh khuf, padahal ini permasalahan fikih, ya kan? Tapi dimasukkan di dalam masalah akidah, di dalam kitab-kitab akidah. Ya, mengapa? Karena ini merupakan ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu membasuh khuf. Nah, bahkan Imam Ahmad, beliau mengatakan, laisa fi qalbi minal mashi syai', tidak ada di dalam hatiku itu, ya, dari membasuh khuf itu sesuatu. Fihi arba'una hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam membasuh khuf ini terdapat 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu biqaulihi, adapun maksud dari perkataan Imam Ahmad tadi, tidak ada di dalam hatiku membasuh khuf, maksudnya adalah yaitu laisa fi qalbi adna syakkin min jawazi, tidak ada keraguan di dalam hatiku terkait, ya, membasuh khuf ini, ya, di dalam akan kebolehannya. Nah, kemudian syurutul mashi alal khuffaini, ya, syarat-syarat yang diperbolehkan seseorang membasuh kedua khufnya. Nanti kita akan sebutkan juga apakah kaus kaki termasuk khuf atau memiliki hukum yang sama, ya, bagaimana ketika orang yang terkena luka, misalkan kakinya patah atau gimana, ya, apakah dia disunnahkan untuk tayamum atau dia disunnahkan untuk membasuh. Di sini dibahas nanti insyaallah. Nah, adapun syarat yang pertama, labsuhuma ala taharah. Ketika membasuh khuf, ya, sebelum memakai khuf itu disyaratkan harus bersuci dahulu. Ya, misalkan ketika kita sekarang ini sudah suci, kemudian kita memakai khuf, ya, kita memakai khuf, kemudian kita batal. Nah, setelah kita batal, kita wudu. Setelah kita wudu tidak perlu melepas khufnya, tapi cukup dibasuh saja. Ya, karena apa? Karena kita telah memakai khuf tersebut dalam keadaan suci. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Mughirah, dia berkata bahwasanya dia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, fa ahwaitu li anza'a ala khuffaihi. Ya, dan aku merunduk, ya, Al-Mughirah merunduk untuk melepas kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masyaallah, ya, pemuliaannya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai, ya, Al-Mughirah tidak ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas khufnya sendiri, tapi apa? Ingin dilepaskan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Sudah, biarkan saja, sesungguhnya aku ketika memakai khuf itu dalam keadaan suci. Famasaha alaihima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh khuf tersebut. Jadi syarat pertama yaitu sebelum memakai khuf harus dalam keadaan suci. Kemudian syarat yang kedua, satruhuma li mahallil fardi, yaitu menutup
tempat yang mana diwajibkan untuk membasuhnya. Maksudnya apa? Dari ujung kaki sampai mata kaki. Misalkan seorang memakai khuf, memakai sepatu yang mana ini misalkan kaki, sepatunya di bawah mata kakinya, lehernya itu di bawah mata kakinya, maka ini tidak boleh dibasuh. Mengapa? Karena syarat yang kedua yaitu harus menutupi mata kaki. Ya, harus menutupi mata kaki. Ai al-mafrudu ghusluhu minar rijli, yaitu yang diwajibkan membasuhnya dari kaki. Falau dhahara min mahallil fardi syai' lam yasihal mashu. Kalau seandainya dhahara, nampak sebagian dari kaki, misalkan tungkaknya, khufnya jebol, tungkaknya tahu tungkak itu sininya bolong dan kelihatan di situ, maka tidak diperbolehkan untuk membasuhnya. Nah, kemudian syarat yang ketiga ibahatuhuma, yaitu kebolehannya dalam memakainya. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan fala yajuzul masha 'alal maghsub, tidak diperbolehkan membasuh khuf dari khuf yang didapatkan dari ghasab. Tahu ghasab? Mengambil, maksudnya mencuri. Ya. Awil masruk, atau barang curian. Ya, walal harir lirrajuli, dan tidak boleh membasuh khuf juga dari al-harir, sutra. Misalkan ada khuf terbuat dari sutra, tidak boleh dibasuh. Karena apa? Karena itu sutra tersebut diharamkan bagi laki-laki. Ya, bila mengatakan li'anna labsahu ma'siyatun, karena membasuhnya merupakan kemaksiatan. Fala tustabahu bihi rukhsah, maka tidak diperbolehkan mengambil rukhsah. Nah, dalam perkataan ini sebagian ulama dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya seseorang diperbolehkan untuk mengqashar salat apabila dia safar. Ya, diperbolehkan untuk mengqashar salat apabila dia dalam keadaan safar. Namun para ulama di sini berselisih pendapat, safar yang seperti apa yang diperbolehkan. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya safar yang diperbolehkan adalah safar dalam keadaan mubah, safar yang mubah. Ya, safar yang mubah. Akan tetapi safar yang dilakukan dalam rangka kemaksiatan, maka tidak boleh mengambil rukhsah. Kenapa? Karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Sudah bermaksiat mengambil rukhsah pula. Ya, sudah bermaksiat kepada zat yang memberi keringanan, dia malah mengambil keringanannya. Ya, misalnya seorang bersafar ke Malang dan tujuan utamanya safarnya yaitu misalnya ada konser di sana. Ya, ada konser musik di sana misalnya. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan musik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fima ma'nahu, bila mengatakan sayakunu min ummati zamanun, akan ada di kalangan umatku suatu zaman yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, yang mana umatku tersebut menghalalkan zina, kemudian sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Ya, dan menghalalkan alat-alat musik. Ya. Jadi ketika seseorang bersafar misalkan dari Surabaya ke Malang misalnya, dan di Malang dengan tujuan utamanya adalah untuk nonton konser tersebut, maka dia tidak boleh mengqashar salatnya. Mengapa? Karena dia tujuan utamanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Adapun syarat yang keempat yaitu taharatu ainihima, sucinya benda khuf tersebut. Ya. Fala yasihhu
al-masha 'alan najasi, maka tidak diperbolehkan membasuh khuf dari khuf yang terbuat dari benda yang najis. Kal muttakhadh min jildi himarin, sebagaimana yang dibuat dari kulit keledai atau kulit anjing atau kulit babi misalnya, maka tidak diperbolehkan untuk membasuhnya. Mengapa? Karena zatnya terbuat dari benda yang najis. Nah, kemudian yang kelima, syaratnya adalah an yakuna al-mashu fil muddati al-muhaddadah syar'an, ya, yaitu ketika membasuh dalam jangka waktu yang ditentukan oleh syariat, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memperbolehkan membasuh khuf, ya, bagi seorang musafir itu 3 hari 3 malam, wa yauman wa lailatan lil mukim, dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Intinya maksudnya 24 jam. Nah, kemudian beliau mengatakan hadhihi syurutu khamsah istanbatuha ahlul ilm li sihhatil mashi 'alal khuffaini minan nususin nabawiyyah wal qawaid al-'ammah. Syarat-syarat di atas, ya, para ahli ilm beristimbat terhadap bolehnya membasuh khuf atau sahnya membasuh khuf tersebut dari nas-nas, ya, yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari hadis-hadis Nabi, wal qawaid al-'ammah, dan dari kaidah-kaidah secara umum. La budda min mura'atiha inda iradatil masah, dan bagi seseorang yang menginginkan untuk membasuh khuf, maka harus diperhatikan syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian kaifiyatul mashi wa sifatihi, bagaimana cara membasuh khuf dan sifat-sifatnya. Nah, al-mahallul masyru' mashuhu zahirihi al-khuf, ya, yang disyariatkan untuk membasuhnya yaitu atasnya khuf, ya, zahiri, yaitu punggungnya khuf, punggung kakinya, ya. Ketika kita misalnya memakai khuf, ini poloknya di sini, khufnya melepuh sampai sini, maka yang dibasuh di sininya, ya. Wal wajibu fi dzalik ma yutlaqu alaihimul mas, ya, dan dimutlakkan. Bagaimana caranya? Pokoknya yang namanya masah itu sah sudah, ya, pokoknya yang namanya masah, yang namanya membasuh itu sah. Dan para ulama memberikan contoh, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara membasuhnya yaitu tangan kanan membasuh kaki kanan dan tangan kiri membasuh kaki kiri. Kaifiyahnya yaitu misalkan ini khuf, ya, ini khuf gini, maka kita mengambil air misalnya di tangan, kemudian kita hempaskan. Setelah itu tangan kanan membasuh dari ujung kaki yang depan, membasuh gini, cukup, ya. Yang kiri juga sama, berbarengan boleh atau satu-satu juga boleh, ya, berbarengan boleh, satu-satu juga boleh, atau keduanya begini juga boleh, ya. Atau misalnya seseorang melakukan yang kanan membasuh tangan kiri dan yang kiri membasuh tangan kanan, sah khufnya. Tapi sunnahnya adalah yang kanan dengan kanan, yang kiri dengan kiri. Tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan tangan kanan dengan kaki kanan, tangan kiri dengan kaki kiri. Ya. Wa kaifiyatul masah, ya, an yamsaha aktsaru a'lal khuf, yaitu membasuh yang paling banyak bagian dari atasnya, ya, paling banyak dari bagian dari atasnya. Li haditsil Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasal mashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu, yang mana dia mengatakan dan menjelaskan bagaimana sifat membasuhnya
khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Rasulullah Mughirah mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffaini ala dhahirihima." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua khufnya dengan atasnya saja, ya, yang atasnya saja, punggungnya saja. Jadi misalkan ini kaki, kita basuh dari sini begini, ya, yang satu juga sama begini. Tapi yang kanan dengan kanan, yang kiri dengan kiri. Nah, begitu juga perkataan Ali bin Abi Thalib, dan ini sangat penting, ya, dan sangat kita tekankan untuk dijadikan sandaran dalam beragama. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau seandainya agama itu dengan akal, la kana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Maka, ya, membasuh khuf yang bawahnya khuf itu, ya, lebih diutamakan daripada membasuh yang atas. Kalau seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, maka membasuh khuf yang bawahnya itu lebih utama daripada atasnya. Mengapa? Karena otomatis ketika kita berjalan, yang kotor yang mana? Yang atas. Yang bawah. Yang kotor yang mana? Yang bawah. Ya. Tapi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibasuh kok yang atasnya? Ya, inilah kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu dengan akal, ya, maka membasuh khuf yang bawah itu lebih utama daripada membasuh khuf yang atas. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffihi. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membasuh apa? Atasnya atau punggungnya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau berhaji, beliau mengatakan ketika beliau mencium Hajar Aswad, ya, ini yang dicium apa? Hajar Aswad. Perhatikan di sini, Umar bin Khattab mengatakan, "Inni la'alama annaki hajarun." Sesungguhnya aku tahu engkau itu batu. La tadurru wa la tanfa. Yang engkau itu tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberi manfaat. Kata Umar bin Khattab, "Walaula an ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Dalam riwayat, "Walaula an ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, menciummu, ya, ma qabbaltuki, dan aku tidak akan menciummu. Ya, kalau sekarang kita ketahui bahwasanya ketika kita umrah atau ketika kita melihat di TV misalkan atau di YouTube, orang-orang yang dulu-dulu, ya, sekarang kan dibendung, ya, dikasih benteng itu, dihalangi. Kalau dulu orang-orang itu kayak seperti mengusap-ngusap Ka'bah, kemudian menciumi kiswahnya, dan rukun Yamani juga diciumi, ya, Ka'bahnya diciumi semua, ya. Padahal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicium apanya? Hajar Aswad. Dan itu pun sunnah hukumnya. Ya, misalkan kita mencium Hajar Aswad, menginginkan mencium Hajar Aswad dengan menyakiti orang lain, maka haram. Mengapa? Mencium itu hukumnya sunnah, menyakiti orang lain hukumnya haram. Ya, maka kita telah melakukan keharaman. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, ini landasan beragama. Yaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita akhful liha wa qasrus syawarib wa khaliful majus, atau kama qala alaihi salatu wasallam, ya, panjangkanlah jenggot, potonglah kumis, dan selisihilah orang-orang Majusi. Dalam riwayat lain, wa khaliful yahud, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Sudah, kita cukup saja panjangkan jenggot, potong kumisnya. Entah panjangnya seberapa, yang jelas masih ada jenggotnya. Ya, yang jelas masih ada yang namanya jenggot. Ya, seperti itu. Itu lebih aman. Jangan dibalik. Misalnya jenggotnya dicukur, kemudian kumisnya ditebelin. Ini Ini salah. Ya, justru kita disuruh menyelisihi orang-orang kafir, akan tetapi kita malah mengikutinya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika mengatakan man asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya, apa saja ya kain yang melebihi mata kaki dari sarung maka di neraka. Maksudnya apa? Rasulullah menginginkan ya agar umatnya sallallahu alaihi wasallam itu memakai pakaian yang tidak isbal. Ya, yang tidak isbal. Ya sudah, kita ikuti saja. Tidak perlu ditakwil-takwil. Ya, karena kalau agama ini kaidahnya ya hamlu al-makna 'alal haqiqah, yaitu membawa makna teks hadis ataupun Al-Qur'an sebagai makna aslinya dulu. Nah, setelah itu apabila tidak bisa dibawa ke makna aslinya, baru dibawa ke makna, yaitu apa? Makna majaz misalnya, ya, atau makna yang lainnya. Karena apa? Kalau seandainya agama ini, ya, isinya semuanya majaz, ya gimana orang-orang bisa melakukannya? Ya, misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, misalkan seperti ini, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila engkau telah salat, qumtum ya, qumtum ila sholat, apabila engkau telah melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kepala kalian dan kaki kalian, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Perhatikan di sini, idza qumtum ila shalah, kalau seandainya engkau telah berdiri melakukan salat, berarti kalimatnya apa? Setelah salat berwudu, ya, setelah salat berwudu. Makna seperti ini ya enggak mungkin, karena kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebelum salat atau setelah salat? Sebelum salat. Maka makna ini dikembalikan kepada apa? Dalil yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebelum salat. Di antaranya adalah la yaqbalullahu salata 'abdin ya idza ahdasa illa gimana? Illa min taharatin. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, Allah sesungguhnya tidak menerima ya salatnya seseorang apabila dia berhadas sampai hatta yatatohar, hatta yatatohar, sampai dia bersuci. Ya, kalau kita memaknainya, ya, yang ini, yang tadi itu seperti teksnya, aslinya, ya kita wudunya setelah salat. Ya, kita wudunya setelah salat. Jadi di Al-Quran itu ada makna, dan banyak sekali maknanya adalah hakikah, maknanya asli, dan ada beberapa makna yang perlu apa? Qarinah, atau perlu dalil-dalil yang menerangkan perbuatan tersebut. Nah, kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kapan jangka waktu khuf itu? Ya, kapan waktu khuf? Kapan kita itu diperbolehkan membasuh khuf? Nah, wa muddatul mashi 'alal khuffaini bin nisbati lil muqimi min safarihi la yubihu lahul qasr yaumun wa lailah. Ya, jangka waktu bagi seseorang yang membasuh khufnya apabila dia mukim atau dia dalam keadaan bepergian yang tidak diperbolehkan untuk mengqasar salatnya, ya, maka dia diperbolehkan membasuhnya hanya satu hari satu malam. Wa bin nisbati lil musafir safaron yubihu lahul qasr salasatu ayyamin bilayalihinna. Ya, dan apabila bagi seorang musafir yang diperbolehkan untuk mengqasar salat, ya, yaitu berapa hari? 3 hari 3 malam. Li hadisi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qol, berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib yang mana dia mengatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salasata ayyamin, 3 hari walayalihinna, dan 3 malam lil musafir, bagi seorang musafir, wa yauman wa lailatan lil muqimi, dan 1 hari 1 malam
bagi seorang mukim. Maksudnya adalah misalnya saya berwudu setelah sholat subuh misalkan, atau jam 6 pagi saya berwudu sebelum berangkat kerja. Saya berwudu. Setelah itu saya memakai khuf. Setelah itu saya memakai khuf. Kemudian jam 9 misalnya saya batal. Nah, saya belum wudu. Kemudian saya mau wudu ketika menjelang sholat zuhur, ibaratkan jam 11:30. Ya, kapan dihitungnya 1 hari 1 malam, atau kapan dihitungnya 24 jam tersebut? Ya, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan ketika dia batal. Jadi dihitung dia diperbolehkan membasuh khuf ya di saat jam 9 sampai jam 9 sampai jam 9 besok, kalau dia tidak safar. Ya. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak, yaitu di saat dia bersuci pertama kali membasuhnya, yaitu di saat jam 11:30 itu. Nah, ala kulli hal, untuk hati-hatinya maka kita lebih baik membasuhnya, misalkan ingin membasuh yaitu jam 9 tersebut di waktu yang akhir. Misalkan kita ingin membasuhnya lagi, kita lepas khuf itu, kita wudu lagi dengan wudu yang sempurna, kemudian kita pakai lagi, maka dihitung pada kita memakainya itu. Nah, kemudian yang membatalkan masah, yang membatalkan membasuh khuf adalah yang pertama al-janabah. Ya, orang junub itu tidak boleh membasuh khuf. Ya, wajib dilepas khufnya dan dia mandi seluruh tubuhnya. Ya, dia mandi seluruh tubuhnya, harus terkena air. Sebagaimana hadis dari Sufyan bin Asal, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran, Nabi memerintahkan kami apabila kami dalam keadaan safar, an la nanzi'a khifafana, agar kami tidak melepas khuf kami, thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Ya, selama 3 hari 3 malam kecuali dalam keadaan kami berjunub. Nah, kemudian yang kedua ini idza dhahara ba'du mahallil fardhi, yaitu apabila nampak sesuatu yang diwajibkan, misalkan khufnya ngelupas, misalkan khufnya ngelupas dan kelihatan, atau bolong dan kelihatan, maka zuhuru ba'dil qadami batalal masah, yaitu apabila sebagian dari kaki itu terlihat, maka tidak diperbolehkan untuk membasuhnya atau batal membasuhnya. Nah, kemudian nas'ul khuffaini yubtilul masah, yaitu melepas salah satu atau keduanya dari khuf itu membatalkan membatalkan masahnya, yaitu membatalkan wudunya. Ya, membatalkan wudunya. Inqita'u muddatil masah mubtilun lahu, yaitu habis masa jangka waktu membasuhnya, maka sudah membatalkan masah tersebut, atau wudunya secara otomatis menjadi batal. Di sini memang terjadi khilaf di antara para ulama. Memang seperti ketika kita membaca di kitab Al-Wajiz, karangan Syekh Abdul Azim Al-Badawi, beliau mengatakan melepas khuf itu tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena kami tidak menemui hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana melepas khuf itu membatalkan wudu. Kalau seandainya melepas khuf itu membatalkan wudu, maka akan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan hal tersebut. Itu kata beliau. Memang ada khilaf di antara para ulama, akan tetapi jumhur ulama, dan ini kaidah ini disepakati oleh para ulama, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama illahnya, bersama sebabnya, ada atau tidaknya. Misalnya
kita diperbolehkan atau kita kita diperbolehkan untuk membasuh khuf dikarenakan ada satu illah, yaitu apa? Al-masyaqqah. Ya, yaitu kesulitan untuk melepasnya. Atau lil hajah, atau hajat. Ya, atau hajat. Nah, apabila ilahnya itu kan ada khufnya. Kalau khufnya dilepas, maka secara otomatis hukumnya sudah tidak ada. Berarti apa? Batal wudunya. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya, jadi misalkan kalau antum mengikuti mazhabnya, pendapatnya Syekh Abdul Azim Al-Badawi, ketika antum memakai sepatu pantopel misalnya, antum berwudu, setelah berwudu antum masuk khufnya kemudian satu, ya, kanan dulu satu, kemudian yang kiri atau barengan. Setelah antum basuh, kemudian antum lepas dan antum sholat tanpa menggunakan sepatu tersebut atau khuf tersebut, maka menurut beliau sah sholatnya. Ya, menurut beliau sah sholatnya. Namun untuk kehati-hatian, ya, apabila kita menginginkan sholat tidak memakai sepatu atau khuf, lebih baik kita lepas Kita lepas sepatu tersebut. Ya, untuk kehati-hatian. Nah, kemudian ini adalah masalah yang terakhir, yaitu al-mashu 'alal jabirati wal imamati wal khimari an-nisa'i, yaitu membasuh kepada jabirah. Jabirah itu adalah perban. Misalkan orang, mohon maaf, tangannya patah, itu kan ada, bukan perban, maksudnya ada jib kayu, itu kayu ditaruh di sini kemudian dibalut. Nah, itu namanya apa? Jabirah. Ya, wal imamah. Ya, dan imamah itu yang bukan yang kayak syekh sekarang itu yang begini, itu bukan itu. Ya, yang dimaksud imamah yaitu jenengan pernah melihat orang-orang Sudan memakai imamah yang sampai diuntel-untelkan itu? Ya, itu seperti itu yang dimaksud imamah, yang diperbolehkan untuk dibasuh. Nah, kalau misalkan kecilnya pernah menonton Dragon Ball, ya, seperti Piccolo. Ya, seperti Piccolo itu. Ya, seperti itu. Kemudian itu yang boleh dibasuh. Adapun imamah yang seperti ini, tinggal kita ginikan saja kan? Bisa, ya. Nah, kemudian wa khimarun nisa, yaitu jilbab bagi perempuan. Khimar adalah kerudung. Ya, khimar adalah kerudung bagi perempuan. Nah, Jabirah hiya a'wadun wa nahwuha kal jibs mimma yurbatu alal kasri liyujbara wa yalta'ima, yaitu sebuah papan kayu atau sejenisnya seperti jibs. Jabirah itu yaitu papan kayu atau sejenisnya seperti jibs, mimma yang mana yurbatu diikatkan alal kasri bagi seseorang yang patah tulangnya, liyujbara wa yalta'ima, untuk menyatukan atau menyambungnya, wa yamsahu 'alaiha, diperbolehkan untuk membasuhnya. Misalkan kita di sini, naudzubillah min dzalik, kita ada yang tangannya patah, kemudian dikasih chip, ya, setelah itu diuntel-untel, pakai apa itu namanya, perban atau apa, diuntel-untel. Nah, kalau kita berwudu, ya, apakah kita diperbolehkan tayamum? Lebih baik kita membasuhnya. Ya, kita pakai tangan kan seperti biasa, kemudian kita ambil air sedikit, dikipatkan, kemudian kita basuhkan atasnya. Atau begini. Sudah, itu sudah cukup. Enggak perlu semua diginikan, tidak, dimasah aja. Ya. Dan enggak perlu harus basah. Yang namanya membasuh tidak harus basah. Kalau sampai basah berarti dicuci kan? Ya, seperti itu. Kadzalika yamsahu 'alal lusuqi wal lafaifi, sebagaimana ya begitu juga diperbolehkan membasuh, ya, perban atau plester. Ya, misalkan kita ada luka. Ya, misalkan kita ada luka, di situ ada luka yang mana ada plesternya atau ada perbannya. Maka kita diperbolehkan untuk membasuhnya, tidak perlu melepasnya. Ya, tidak perlu melepasnya. Nah, untuk luka, ya, ini tidak disyaratkan sebagaimana khuf harus suci dulu membasuhnya. Ya, bagaimana misalkan lukanya segini,
kita naudzubillah min dzalik, ada orang tabrakan, naudzubillah min dzalik, atau jatuh, kulitnya mengelupas misalkan. Ya kan? Dan diperban. Apakah wudu dulu? Ya tidak. Ya gimana wudu dulu? Nah, bermudarat kan nanti. Maka langsung saja diperban, dan ketika membasuh langsung dibasuh saja. Ya, langsung dibasuh saja. Ya, sesuai kebutuhannya. Nah, fa kullu hadhil asya' yamsahu 'alaiha bi syartin, ya. Semua ini yaitu jabirah atau chips tadi, perban atau plaster, diperbolehkan membasuhnya dengan syarat antakuna ala qadril hajah, yaitu dibutuhkan, ya. Yaitu dibutuhkan. Fa in tajawazat qadarul hajah, apabila melebihi, ya, kadar kebutuhan tersebut, lazimahu nas'u ma zada 'alal hajah, yaitu dilazimkan untuk melepasnya, ya, atau dilazimkan untuk dilazimkan untuk melepasnya dikarenakan kebutuhannya sudah tidak diperlukan. Nah, azan dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi diperbolehkan membasuh al-jabirah. Nah, dalam membasuh khuf tadi, kita hanya diperbolehkan untuk membasuh ketika dalam keadaan hadath asghar, dan tidak diperbolehkan dalam keadaan junub kita membasuhnya. Ya, misalkan kita mandi junub dan kakinya tidak kita basahi, kemudian kita hanya membasuhnya, maka tidak diperbolehkan. Berbeda dengan membasuh dengan jabirah ini, kata para ulama, wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadathil akbar awil asghar, diperbolehkan membasuh jabirah tersebut baik dalam keadaan hadas besar atau hadas asghar. Walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun, dan membasuhnya tidak memiliki waktu yang ditentukan. Bal yamsahu 'alaiha ila naz'iha aw shifa'i ma tahtaha, yaitu waktu diperbolehkan membasuhnya yaitu ketika waktu tidak diperbolehkan membasuhnya yaitu ketika seorang tersebut melepaskannya dikarenakan telah sembuh atau dikarenakan sudah tidak diperlukan lagi. Wad dalilu ala dzalik, dalilnya adalah annal masha 'alal jabirati daruratun, sesungguhnya membasuh jabirah, membasuh jib atau perban, ya, dan sejenisnya merupakan perkara yang darurat. Wad daruratu tuqaddaru biqadariha, sedangkan darurat itu, ya, ditakar atau dikira-kira dengan sesuai dengan kebutuhannya. Wala farqa fiha bainal hadatsain, dan tidak dibedakan antara keduanya. Wala farqa fiha bainal hadatsain, dan tidak dibedakan antara keduanya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ini diperbolehkan ketika seseorang sedang terluka, kemudian junub, dia misalkan mandi, ya, dan membasuhnya, maka diperbolehkan, ya. Nah, akan tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang lebih ringan daripada itu, yaitu tayammum. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, apabila kalian sedang sakit atau dalam keadaan safar dan engkau tidak mendapatkan auja ahadum minkum minal ghaid, atau kalian telah batal, ya, dengan hadas kecil, baik buang air besar atau air kecil,
aw lamastumun nisa, atau engkau menggauli istri-istri kalian, falam tajidu ma'an, dan engkau tidak menemui air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tayamumlah dengan debu yang suci, famsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan-tangan kalian. Dan ini rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah membasuh dengan membasuh apa? Al-jabirah. Kemudian membasuh imamah, ya. Imamah adalah wahiyya ma yu'ammama bihi ar-ra'su. Ma yu'ammamu bihi ar-ra'su, yaitu sesuatu yang membalut kepala. Maksudnya apa yang dibuat itu? Nah, wa yukawiru 'alaiha, dan digulung di atasnya, alaihi, dan digulung di atasnya, ya. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya diperbolehkan membasuh imamah, yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bila mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffaini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membasuh imamahnya dan membasuh ubun-ubunnya, wal khuffaini, dan membasuh apa? Kedua khufnya. Nah, di sini hadis ini, ya, wa 'alan nasiyati, dan membasuh ubun-ubunnya sedikit sini. Ini dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya kadar minimal membasuh kepala yaitu apa? Ubun-ubun. Makanya akan tetapi para ulama, para seperti Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya, ketika membasuh sempurna mereka dari awal sampai belakang. Dari awal sampai belakang, kemudian ke depan lagi, sempurna sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, ya. Akan tetapi kenyataannya di masyarakat kita ketika membasuhnya bagaimana? Seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Sah insyaallah, karena batas minimalnya kata para ulama segitu. Nah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau membasuh khufnya wal khimar, dan membasuh apa namanya? Jilbab, kerudungnya, maksudnya imamahnya. Nah, di sini para ulama beristimbat, ya. Amma khimaru, adapun khimar, ya, khimar adalah amma khimarul mar'ati, adapun kerudungnya perempuan, wa huwa, yaitu ma tughatti bihi ra'saha, yang menutupi kepalanya. Kita tahu, ya, yaitu jilbabnya. Itu kalau di Indonesia bahasa Arab bahasanya apa? Jilbabnya atau hijabnya. Fal aula alla tamsaha alaihi, yang utama yaitu jangan membasuhnya, ya, illa, kecuali idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi, kecuali apabila terdapat kesulitan dalam melepasnya, maka diperbolehkan. Au limaradin fir ra'si au nahwihi au nahwi dzalik, atau ia ada sakit di kepalanya atau yang sejenisnya. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihannai au ghairihi fayajuzul mashu alaihi, walaupun di kepalanya, ya, dilapisi al-hanna. Apa al-hanna ini? Apa hanna? Hayna ada. Au ghairihi fayajuzul mashu alaihi, maka diperbolehkan membasuhnya atau diperbolehkan membasuh kepada khimar tersebut, jilbab tersebut, li fi'lihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umuman taharatur ra'si fiha syai'un minat tashili wat taysiri ala hadhil ummah, dan secara umum yaitu mensucikan kepala terdapat keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada umat ini. Hadza wallahu alam. Sebentar saya cari al-hanna. Apa hanna? Al-hanna, inai, pacar, apa? Tumbuhan pacar untuk pewarna rambut. Nah, ya, mungkin di sini ada yang ditanyakan. Hanna, pacar.
Tidak ada? Ya, Ustaz? Kalau dalam hal berwudu itu ada mengusap sama membasuh itu apa sama? Nah, mengusap sama membasuh itu berbeda. Dalam bahasa Arab pun juga berbeda. Kalau membasuh itu apa? Lafadznya ghasala. Ya, lafadznya ghasala. Kalau mengusap lafadznya masaha. Ya, kalau membasuh itu memerlukan air, seperti kita mencuci air yang banyak misalnya. Ya, contohnya kita berwudu dengan air aqua ini. Kita ambil sedikit terus kita ratakan. Ya, ini namanya apa? Membasuh. Adapun mengusap, kita cukup air yang penting tangan kita basah, yang sini yang basah. Ya, yang di tangan basah, kemudian kita pakai untuk mengusapnya dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Setelah itu apa? Pakai telinga. Begitu juga khuf. Kita gini kan, ambil air yang penting tangannya basah, kita gini kan. Ya, jadi ketika membasuh yang basah tangannya, alat untuk membasuhnya tangan kan. Ini apa namanya? Mengusap yang dijadikan adalah tangannya yang basah. Kalau membasuh yang basah keduanya, yaitu apa namanya? Tubuh yang dibasah. Tubuh yang dibasuh. Seperti kita membasuh apa namanya? Berwudu kan membasuh tangan kan? Maka airnya disampaikan ke tangan. Berbeda dengan membasuh kepala, enggak perlu airnya dikucurkan di kepala, tidak. Tapi apa? Tangannya dibasahi, diginikan. Jadi perbedaan di situ. Kalau membasuh, yaitu yang dibasahi adalah bagian yang dibasuh. Kalau kalau mengusap, kalau mengusap yang dibasahi adalah alat untuk mengusapnya, yaitu tangannya. Jadi, hadza wallahu a'lam. Sudah? Tidak boleh. Ya, maka harus mengambil air lagi. Ya. Nah, dan ini yang dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya air musta'mal itu tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Ini dalilnya mereka, ya, dalilnya mereka. Ya. Jadi sebagaimana kata Rasulullah, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadisnya Utsman ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air, kemudian dicuci tangannya, kemudian diambil airnya lagi, mencuci kumur-kumur dan seterusnya. Jadi setiap gerakan dibutuhkan air, ya. Jadi tidak boleh misalkan tangan kita masih basah, tidak diperbolehkan. Misalkan kan habis membasuh tangan, kan tangan kita masih basah, kita langsung kan, maka tidak diperbolehkan, harus dengan air yang baru. Nah, jadi dibasahi dengan air yang baru. Allahu a'lam. Ya. Sudah ya? Ya, Ustaz? Kalau saudari misalnya rambutnya panjang, ketika mau mandi junub itu apakah harus memang berbahasa dilepas semua gunungannya? Nah, terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang sahabiyah yang mana beliau mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait kesulitannya. Dulu adatnya orang Arab itu mengepang di kelabang. Kalau orang sekarang jarang. Kalau masih orang-orang dulu, saya waktu masih kecil, itu masih banyak orang-orang yang di kelabang kalau rambutnya dikepang itu masih ada. Nah, kalau orang-orang sekarang tidak, ya. Itu para sahabi, ya, itu rambutnya dikepang, ya, tetap berjilbab, tapi rambutnya di kelabang. Nah, dan ketika mandi junub, ya, kesulitan untuk melepasnya. Kemudian kata Rasulullah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, sudah enggak usah dilepas, cukup dibasuh saja, entah yang dalam kena atau tidak, tapi kita berusaha untuk membasuhnya semua, seperti itu. Kemudian, ya, sebagaimana beliau di sini tadi dikatakan, ya, taharatur ra'si fiha syai'un, mensucikan kepala itu terdapat sesuatu minat tashili wa taysiri ala hadhil ummah, ya, terdapat kemudahan, ya, dan keringanan bagi umat ini. Contohnya apa tadi barusan, ketika rambutnya dikelabang seperti itu. Tapi kalau rambutnya enggak dikelabang, misalnya dikuncir aja, ya sudah, dilepas saja untuk untuk lebih sempurnanya. Hadza Allahu a'lam. Allah a'lam.
Sudah ya? Sudah? Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, insyaallah kita besok akan membahas masalah bab al-ghusl, yaitu bab mandi besar insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.